Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, kembali lagi di channel Intelektual TV dengan konten Perempuan Beropini, tempatnya para perempuan bersuara dan bernarasi. Perkenalkan, nama saya Anjani Ayu dari Komisariat Insan Unggul. Dan saya Sinta Amelia dari PMII Estetikom Insan Unggul. Nah, sahabat-sahabati, di sini saya beserta rekan saya akan membahas tentang organisasi PMII dan manfaat apa saja sih ketika kita berproses di dalam organisasi PMII tersebut. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada sahabat Anjani, apa sih yang membuat sahabat Anjani ini bisa berproses di dalam PMII? Awal saya masuk PMII itu ya mungkin karena ikut teman kali ya. Ikut teman yang akhirnya bisa berkembang di PMII sendiri, menjadikan saya pribadi yang lebih lagi dari sebelumnya. Ya contohnya bisa ngobrol gitu sama banyak orang, bisa ikut berkontribusi juga di Intelektual TV ini. Terus lagi bisa juga meningkatkan soft skill yang lainnya begitu. Tapi sangat disayangkan teman saya ini akhir-akhir ini jarang. Ya kalaupun emang dia masih ada di sini, kemungkinan besar dia bakal duduk samping saya untuk mengikuti konten ini dengan sahabat Sinta. Kalau dari Sinta sendiri gimana? Nah, kalau menurut saya pribadi, ketika saya masuk PMII, sama seperti sahabat Anjani, saya pun diajak oleh teman saya. Dan ketika itu saya merasa, apa sih PMII? Apa sih pentingnya berorganisasi sebagai mahasiswa? Awal mulanya saya merasa tidak penting berorganisasi, karena menurut saya kuliah hanya cukup IPK saja yang tinggi. Namun setelah saya mengikuti PMII, saya tersadarkan bahwa pentingnya berorganisasi. Nah, salah satunya saya mengikuti organisasi PMII, di mana PMII selama ini tempat saya mengembangkan apa yang ada pada diri saya. Dan dalam PMII pun saya bisa menemukan jati diri saya. Emang sahabat Sinta sebelumnya di SMK ataupun SMA itu udah pernah ikut organisasi belum sih? Ketika saya berada di SMK, saya sangat tidak pernah untuk mengikuti organisasi. Karena dulu saya ketika SMK, saya hanya sekolah pulang saja. Jadi ketika saya berada di sebuah organisasi, sebelumnya saya merasa buat apa sih organisasi? Jadi menurut saya itu sebelumnya itu organisasi tidak penting. Nah, setelah saya dipertemukan dengan PMII, saya berkontribusi secara nyata, secara langsung, merasakan dan berproses di PMII, menikmati proses itu, ternyata seru juga gitu berorganisasi. Jadi sangat amat disayangkan ketika mahasiswa baru tidak mengikuti ataupun tidak sama sekali ikut organisasi, baik itu dalam internal kampus ataupun eksternal kampus. Nah, selanjutnya itu saya ingin bertanya kepada sahabat Anjani. Menurut sahabat Anjani itu organisasi PMII itu seperti apa sih? Sampai saat ini PMII menjadi organisasi yang sangat luar biasa tentunya di Kota Cilegon ini. Kalau menurut saya PMII organisasi itu adalah suatu organisasi yang dimana di dalamnya itu mempunyai wadah-wadah untuk kita meningkatkan soft skill ataupun hard skill. Kalau menurut saya ya itu sih, karena memang saya juga ikut PMI karena teman. Awalnya belum tahu nih kalau PMI itu bisa meningkatkan soft skill kita begitu. Tapi ketika dijelaskan, diberi arahan oleh senior kita gitu, disitulah bertemu kalau memang organisasi PM itu ternyata bisa lebih daripada itu, lebih yang kalaupun memang kita mendalami di dalamnya, kita bisa lebih daripada hanya sebatas ketua komisariat gitu. Ya menurut saya organisasi PMI itu wadah di mana kita bisa meningkatkan soft skill kita, hard skill kita, maupun apa yang mau kita tingkatkan di organisasi ini. Dia menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Semisalkan
Teh Sinta suka dengan yang namanya tulis menulis, suka, dan di sana ada yang namanya kompetensi menulis, dan itu bisa meningkatkan apa yang ada di diri kita. Dan di PMI juga bisa lebih daripada apa yang kita tahu, bisa lebih dari apa yang kita nggak tahu. Contohnya kita mau yang di luar daripada Indonesia ini sendiri, ada yang namanya di luar negeri. Itu kita bisa, kalau kita mendalami PMI ini sendiri, kita bisa mengikuti jalurnya. Dan kalau menurut saya, kalian yang belum ataupun maba, coba ikut organisasi, mau itu apapun, tapi kalau bisa khususnya PMI. Oke, dan lanjut untuk Teh Sinta sendiri ya, mau nanya, selama saya mengikuti ataupun kita nih teman seperjuangan kan, dari awal kita itu teman seperjuangan. Nah, saya mau nanya, ada nggak sih Teh yang bisa meningkatkan diri kita nih sebagai wanita untuk menjadi pemimpin? Mau itu dipimpin, mau itu pemimpin komisariat ataupun pemimpin yang lebih tinggi yang ada di Indonesia, yaitu PB sendiri. Nah, kalau menurut saya pribadi, ketika kita seorang perempuan nih terlebihnya mengikuti organisasi, kita pasti pernah berpikir, kita bisa nggak sih jadi pemimpin? Tentunya bisa banget, apalagi kita berada di organisasi yang luar biasa, yaitu PMII. PMII sudah memfasilitasi itu semua, kita bisa untuk menjadi pemimpin. Baik itu pemimpin komisariat, pemimpin cabang, pemimpin PKC, ataupun bahkan bisa menjadi pemimpin PB, yaitu pengurus besar PMI Indonesia. Dan terlebih lagi, kita bisa untuk menjadi pemimpin negara ini, yaitu presiden. Kenapa sih kita tuh sebagai perempuan harus memiliki jiwa-jiwa pemimpin? Karena dalam PMII pun diajarkan yaitu tentang kesetaraan gender, di mana perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakan. Karena dalam PMII pun tidak ada yang namanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Maka dari itu, perempuan di PMII pun harus bisa menjadi pemimpin. Karena dalam PMII pun kita sebagai perempuan diajarkan leadership. Bagaimana caranya kita untuk menjadi pemimpin, bagaimana caranya kita untuk mengajak maba ataupun follow up, itu pun bagian dari salah satu untuk menjadi pemimpin. Nah, selanjutnya itu perempuan dalam saat ini, baik dalam konteks organisasi ataupun di luar organisasi, kita sangat bisa dan sudah banyak sekali nih Teh Anjani yang untuk menjadi pemimpin. Jadi sekarang perempuan bukan lagi untuk dipimpin, melainkan harus memimpin gitu loh. Baik dalam konteks apapun itu gitu tuh. Dalam MPR, DPR, itu banyak sekali perempuan-perempuan yang berkontribusi secara nyata untuk negara ini. Terlebih lagi, negara ini pun harus bisa melahirkan perempuan pemimpin. Karena sebelumnya tuh Teh Anjani, yang pemimpin perempuan pertama itu baru satu Teh Anjani, itu ya Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, beliau adalah perempuan pertama dan pemimpin negeri ini, perempuan lagi. Dan untuk saat ini Teh Anjani, jarang banget yang namanya perempuan mencalonkan sebagai presiden, sahabat-sahabatnya. Bahkan sampai saat ini pun belum ditemukan pemimpin negeri perempuan gitu. Pemimpin ini perempuan Selanjutnya gitu. Dan untuk kalian yang mau jadi pemimpin presiden, dimulai dari sekarang. Dan untuk kader-kader seluruh PMII Indonesia, kalian sebagai perempuan jangan merasa berkecil hati bahwasanya saya perempuan seharusnya di rumah aja. Wah, itu salah banget, statement zaman dulu banget itu. Karena zaman sekarang nggak ada lagi yang namanya perempuan harus di rumah aja. Wah, nggak banget itu, sahabat-sahabati. Perempuan harus di dapur. Wah, itu sangat salah sekali. Padahal banyak banget ya, kayak di restoran kan banyak cowok tuh yang jadi chef kan. Nah, berarti cowok juga bisa masak di rumah begitu, nggak harus perempuan gitu. Nah, dalam konteks ini juga perempuan itu zaman sekarang
harus yang namanya berpendidikan. Nah, perempuan di PMII pada saat ini hanya itu apa ya? Teh Anjani kalau bisa dibilang cuma bisa nyalon kopri gitu tuh sahabat-sahabati. Belum ada nih pengurus PB ketuanya perempuan. Oh iya, boleh nggak ya pengurus PB-nya selain daripada kopri itu pengurus PB-nya perempuan? Karena dalam PMI ini belum pernah yang namanya, yang saya tahu belum pernah yang namanya mencetak sejarah ketua umum PB PMI ini perempuan, sahabat-sahabat ini. Oh iya, Pak Teh Sinta yang mau calon? Mungkin dari sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Mungkin ya, tapi siapa tahu mungkin Teh Sinta bisa begitu. Nah, sahabat-sahabati, perempuan memiliki peran penting baik itu dalam negara ataupun dalam rumah tangga. Jadi, ketika sahabat-sahabati perempuan khususnya jangan berkecil hati. Jangan merasa diri ini saya nggak bisa gitu tuh. Saya harus di rumah aja nih gitu tuh. Sayang banget gitu tuh. Ya, sayang banget loh. Masalahnya di luar daripada rumah itu memiliki banyak banget manfaat, banyak banget keindahan yang harus kalian lihat melalui ya entah itu kita jalan-jalan ataupun emang kita bersilaturahmi ke ke kaum saat lain gitu. Dan perempuan pun jangan pernah salah, sahabat-sahabati. Pernah ada statement bahwasanya perempuan tidak diperbolehkan untuk pulang malam nih Teh Anjani. Nah, seharusnya ketika kita seorang perempuan, kita kan pasti tahu batasan, tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Statement itu sudah melekat, sudah lama nih Teh Anjani dalam diri masyarakat ataupun dalam diri keluarga kita. Nah, kita sebagai kaum intelektual, khususnya kita berorganisasi PMII, kita harus memberikan pemahaman terhadap keluarga kita. Bahwasanya kita nih sebagai kader perempuan PMII, kita berada di luar, bahwasanya kita tidak jauh dari organisasi PMII. Iya, masih ada keterkaitan antara kita dengan PMII itu sendiri. Dan terlebih lagi, saya pribadi ingin sekali gitu tuh. Ingin sekali seorang PMII khususnya Cilegon melahirkan seorang pimpinan perempuan, khususnya bisa mencalon PB nih nanti, suatu saat nanti pasti akan ada orang itu. Mungkin, atau itu adalah rekan saya di samping. Doakan saja ya, semoga. Nah, selanjutnya selain kita untuk membahas perempuan dan pemimpin, saya akan membahas bersama sahabat Yanjani yaitu tentang diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Nah, menurut Yanjani nih, banyak banget kan sekarang contohnya itu perempuan dan laki-laki itu sangat-sangat didiskriminasi nih. Tentunya dalam bidang pekerjaan ataupun dalam bidang pendidikan, dalam bidang lainnya pun sampai saat ini diskriminasi itu tentang terhadap perempuan tuh masih ada gitu tuh. Gimana tanggapan Teh Anjani tentang diskriminasi dalam perempuan ini nih? Menurut saya sebenarnya di sini karena memang kita sebagai kader perempuan PMII harus mengetahui dulu nih kesetaraan itu antara perempuan dan laki-laki, dan untuk dari entah persyaratan pekerjaan ataupun itu dari perusahaan-perusahaan itu sendiri itu harus memahami untuk sekarang ini di tahun 2020 dan yang akan datang 2022 itu mungkin harus sudah paham yang namanya kesetaraan gender ya, sehingga tidak ada yang namanya diskriminasi lagi begitu. Ya lanjut Teteh. Nah, kalau bagi saya sendiri, diskriminasi terhadap perempuan baik laki-laki itu sebenarnya harus tidak diperbolehkan alias harus dihilangkan. Karena setiap masing-masing perempuan nih Teh Anjani, baik laki-laki itu pun memiliki hak yang sama gitu tuh. Baik dalam mengejar cita-cita, pendidikan, serta karir. Dan setiap orang tidak berhak untuk mendiskriminasi itu tersebut. Karena bagaimanapun kita sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Kuasa nih. Kita sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terlebih lagi, sayang banget sering ada pepatah ataupun pemikiran atau statement dengan paradigma itu kodratnya perempuan itu
dapur, sumur, kasur gitu. Nah, seharusnya tuh salah kan Teh Anjani gitu tuh. Yang baiknya kayak gimana tuh Teh Anjani? Ya, mungkin kalau dari saya sebagai perempuan itu sendiri harus menyeimbangkan. Kalau memang saya wanita karir begitu ya Teh, saya harus menyeimbangkan antara rumah dengan pekerjaan. Tapi di sisi lain daripada maksudnya dibanding saya menyeimbangkan, saya harus juga mempunyai rekan yang sesama mengerti akan hal itu begitu. Ketika saya ketika saya ada pekerjaan begitu dan ketika rekan saya ini ada yang kosong, yaitu harus melengkapi saja. Dan perlu banget yang namanya rekan itu memiliki pemahaman antara kita berdua. Pemahaman dua sisi ini harus paham gitu. Jangan sampai yang satu nggak suka kalau yang satunya bekerja begitu, atau enggak sebaliknya begitu. Jadi ya kalau menurut saya wajib sih mempunyai rekan yang sepemahaman sama kita begitu. Jadi berarti kita penting banget dong yang namanya belajar tentang ilmu kesetaraan gender. Karena dari ilmu kesetaraan gender bahwasannya kita, kembali lagi saya ucapkan, tidak berhak untuk mendiskriminasi antara perempuan dan laki-laki, karena kedua insan ini sama-sama memiliki yaitu cita-cita, mimpi, dan karirnya masing-masing. Dan harus ingat nih sahabat-sahabati, kita ataupun laki-laki memiliki satu tujuan, yaitu membahagiakan kedua orang tua kita. Sekian untuk podcast sore kali ini, dan terima kasih kepada Teh Anjani sudah mau untuk menjadikan saya pada podcast Intelektual TV. Sama-sama. Dan semoga kita bisa dapat mengisi konten selanjutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya, dan bisa bermanfaat untuk seluruh kader-kader PMI Indonesia. Nah, saya Sinta Amelia undur diri, dan saya Anjani Ayu undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.